Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Normawati. Saya mahasiswi RPL 2 Stikesmi. Di sini saya akan mempraktekkan pengkajian agregat komunitas. Pengkajian agregat komunitas itu sendiri adalah pengumpulan data dari berbagai komunitas untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang suatu fenomena atau masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan sekitar. Metode pengkajian yang digunakan yaitu dengan wawancara. Waalaikumsalam. Ibu, Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, nama saya Teti Normawati. Saya mahasiswi RPL Stikes Sukabumi. Apakah benar Ibu dengan Ibu RW Karangmana? Oh iya. Namanya Ibu Nadia ya Bu ya? Baik Bu, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk melakukan pengkajian dengan metode wawancara, yaitu terkait tentang kondisi lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ada di sini. Nah, sesuai dengan data Dinas Kesehatan bahwa wilayah di sini alamatnya yaitu sering rentan penyakit ya Bu, yaitu stunting pada balita. Apakah Ibu pernah mendengar tentang penyakit stunting? Iya pernah. Nah, baik Bu, pengkajiannya di sini kurang lebih 15 menit ya Bu. Tempatnya mau di mana Bu? Di sini boleh. Topik di sini akan melakukan wawancara atau bincang-bincang tentang pengkajian terkait dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar Ibu ya Bu. Bagaimana Bu? Iya. Siap. Baik, kalau sudah bersedia Bu, pertama Ibu kan sudah lama tinggal di wilayah ini. Kalau boleh tahu terkait dengan sejarah ya Bu, kenapa sih wilayah ini disebut dengan Kampung Karangtengah? Karena setahu saya dulu kenapa dinamai Karangtengah itu ada di tengah-tengah antara Cirajang dan Cianjur. Oh iya, oh gitu Bu. Berapa luasnya Bu? Wilayahnya Bu? Bisa kurang 5 km persegi. 5 km. Di sini saya akan mengkaji Bu tentang stunting yang perbatasan wilayah desa ini apa aja ya, berbatasan dengan desa apa aja Bu? Batas daerah di sini yaitu ada Ciranjang, Bojong, Cianjur. Oh iya. Baik Bu, perbatasan wilayahnya ada 3 ya Bu. Ditemukan stunting, tahu nggak Bu pada tahun berapa? Tahun kemarin kayaknya 2023. Oh iya. Secara umum ada peningkatan kasus nggak Bu dari 2003 sampai sekarang Bu? Tahun sekarang ada sih Bu. ada banyak ya Bu. Oh ada peningkatan ya Bu. Sekarang terkait nilai keyakinan di sini ada tidak keyakinan terkait dengan masalah kesehatan yang bertentangan, misalnya pada ibu hamil itu tidak boleh makan ikan, terus balita tidak boleh makan yang lembut atau gimana gitu Bu, ada nggak Bu? Ada Bu, seperti itu ada. Oh, berarti keyakinan di wilayah ini seperti itu ya Bu. Kalau terkait dengan agama gimana Bu? Mayoritasnya agama di masyarakat secara keseluruhan agamanya apa Bu? Islam. Oh, ada nggak Bu di kampung Ibu non Muslim? Ada. Sedikit Bu ya. Selanjutnya kependudukannya di sini secara umum berapa jumlah penduduk ya Bu? Wilayah Karangtengah itu ada 450 jiwa. 450 jiwa. Kurang lebih. Terus 450 jiwa itu ada berapa RT Bu? 15 RT. Dari 15 RT itu dibagi berapa kakak Bu? 90 kakak. Jadi 90 kakak itu dibagi berapa RW Bu? 3 RW. Baik Bu, di sini saya akan membahas tentang stunting ya Bu. Data keseluruhan balita itu ada berapa Bu di wilayah Ibu? Ada 70 balita. Perbandingannya antara laki-laki dan perempuan banyakkan mana Bu? Perempuan. Oh perempuan.
Nah, tadi kan secara keseluruhan balita ada 70 ya, 70 balita yang teridentifikasi oleh Dinkes terkena penyakit stunting. Ada berapa balita, Bu? 40. Oh, ada 40 ya, Bu. Apakah ada peningkatan atau penurunan nggak, Bu? Ada penurunan sih, Bu. Ada penurunan. Alhamdulillah ya, Bu. Selanjutnya terkait dengan tadi ada 40 balita yang terkena penyakit stunting ya, Bu. Apakah pernah ada balita yang meninggal gara-gara stunting? Ada. Tentang persepsi masyarakat mengenai penyakit stunting, apakah tahu bahayanya apa bagi mereka? Tahu nggak? Tidak. Oh, seperti menyepelekan gitu ya, Bu ya? Terkait stunting seperti menyepelekan ya, terkait lingkungan fisik. Untuk ini 3 hari ke belakang saya sudah mengobservasi lingkungan, ternyata rumahnya saling berdempetan. Mungkin karena penduduknya padat ya, Bu. Untuk kebersihannya gimana, Bu, di sini? Terjaga nggak, Bu? Terjaga sih, Bu. Oh, masih ada nggak masyarakat yang buang sampah sembarangan? Itu mah masih, Bu. Ada ya, Bu ya. Untuk pencahayaan di lingkungan apakah tersorot sinar matahari, Bu? Untuk airnya berasal dari mana, Bu? Di sini kita menggunakan PDAM, sumur. Ada juga yang menggunakan air sumur. Oh iya. Apakah ada keluhan mengenai keberadaan airnya? Susah gitu? Enggak sih. Enggak ada. Terus untuk jamban atau WC apakah sudah permanen, Bu? Sudah sih, sudah permanen. Rata-rata sudah punya WC di rumah masing-masing. Terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, di sini jika ada masyarakat yang sakit suka dibawa kemana, Bu? Biasanya sih mereka suka membawa keluarga yang sakit ke puskesmas. Oh, ada nggak ke fasilitas kesehatan lain atau ke bidan gitu, Bu? Klinik dokter. Ada klinik dokter? Ada sih, Bu. Kalau ke klinik dokter? Ada. Oh, baik. Kalau ke puskesmas terdekat ada berapa, Bu? Cuma 1 sih, Bu. Oh, ada 1. Rumah sakit, kalau ke rumah sakit jaraknya jauh nggak, Bu? Ya, terjangkau sih, Bu. Oh, terjangkau ya, Bu. Baik, Bu. Terkait posyandu di sini, apakah posyandunya aktif atau memberikan pelayanan gitu, Bu? Ada sih, Bu. Ada. Mereka memberikan untuk pelayanan kesehatan ibu dan balita di posyandunya? Ada, Bu. Ada. Kalau aktif, Bu, pelayanannya. Kalau untuk posyandu lansia, pencegahan penyakit menular, apakah ada? Oh, itu sih nggak ada. Oh, nggak ada menular sama itu ya, lansia. Kalau untuk ibu PKK dan Karang Tarunanya, apakah ada terbentuk? Ada. Ada. Program kerja yang bagaimana, Bu? Apakah lancar? Programnya gimana, Bu? Apakah lancar? Lancar. Lancar. Sekarang terkait ekonomi, Bu, maaf ya, Bu, bertanya tentang ekonomi. Ya. Di sini mata pencahariannya mayoritas masyarakatnya sebagai apa, Bu? Buruh pabrik sih, Bu. Oh, di dekat pabrik ya, Bu ya. Terkait pendapatannya rata-rata berapa, Bu, masyarakat di sini? Apakah sesuai UMR atau di atas UMR atau di bawahnya? Kalau itu sih tergantung ya, Bu ya. Ada yang di atas atau di bawah 2 juta sih, Bu. Kebanyakannya, Bu, yang di atas atau di bawah 2 juta, Bu? Di atas sih, Bu. Wah, alhamdulillah. Kalau terkait keamanan di sini, program di Kamling atau pos ronda, Bu, ada nggak? Ada. Ada jadwal rutin juga, Bu? Ada. Di sini biasanya masyarakat melakukan aktivitas, ada keperluan gitu menggunakan kendaraan apa, Bu? Biasanya motor sih, Oh, Bu. motor. Pernah ada nggak, Bu, yang mengalami kecelakaan, Bu? Ada. Ada. Terkait kesehatan, Bu, program kesehatan di pemerintah untuk masyarakat apakah sudah tersentuh seperti pendataan atau pembuatan BPJS itu, Bu? Sih, Bu, sudah. Sudah. Kalau mengenai pencegahan stunting itu sendiri, apakah sudah ada programnya? Kalau baru-baru ini sih, Bu. Oh, baru ini. Kemudian terkait bahasa di sini, Bu, gunakan bahasa apa ya, Bu? Campuran sih, Bu. Yang Indonesia juga ada, Sunda juga ada. Oh, kalau misalkan nih, Bu, saya melakukan penyuluhan, terus saya pakai bahasa Indonesia, apakah masyarakat akan mengerti dan paham, Bu? Karena saya belum fasih berbahasa Sunda, Bu.
Bu, insya Allah. Oh, sudah, ya bagus. Baik, paham ya Bu. Kalau ada informasi mengenai posyandu atau yang lainnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan informasinya ke masyarakat gitu? Biasanya sih saya akan menginformasikannya lewat grup WA Bu. Oh, ada grup ya. Kalau semisal ada yang darurat Bu, misalkan ada kebakaran atau Sih Bu, kalau itu biasanya saya umumkan lewat pengeras suara di masjid. oh, nah sekarang terkait pendidikan Bu ya, rata-rata secara umum di sini masyarakat berpendidikan lulusannya apa? SMA Bu. SMA. Terus kalau Ibu yang memiliki balita, apakah SMA juga? Campuran sih Bu, ada lulusan SMP, ada lulusan SMA. Oh, campuran. Jadi apakah pernah ada penyuluhan terkait kesehatan nggak Bu di sini? Oh, pernah. Seperti apa Bu? Penyuluhan apa? Ya kayak penyuluhan tentang hipertensi, penyuluhan tentang donor darah. Oh, kalau stunting, apakah sudah ada? Belum. Belum. Baik ya Bu, terakhir Bu di sini apakah ada rekreasi Bu di kampung Ibu, misalkan tempat untuk berkumpul anak-anak gitu Bu, ada nggak Bu? Untuk bermain? Ada di lapangan badminton, terus ada di taman juga ada. Oh, ada. Oh, bagus ya Bu. Bisa saya simpulkan ya Bu bahwa di wilayah Karangtengah itu pertama kali ditemukan stunting pada tahun 2023 dan belum ada yang melakukan penyuluhan tentang stunting. Itu kan Bu? Iya. Itu menjadi bekal bagi kami melakukan evaluasi ke depannya, akan melakukan kegiatan apa yang terkait tentang stunting itu. Untuk lebih lanjut saya akan balik lagi ke sini ya Bu untuk meminta data secara tertulis terkait nama-nama balita yang terkena stunting. Bagaimana Bu? Apakah Ibu berkenan? Boleh Bu. Baik, kalau boleh saya datang lagi kapan ya Bu? Boleh Bu, hari Minggu Jamnya Bu? jam 10-an ya. Oh iya. Baik Ibu, jam 10 hari Minggu nanti saya akan datang lagi. Mungkin cukup pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya, bantuannya. Mangga Ibu. Assalamualaikum. Demikian praktek pengkajian agregat komunitas dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.